Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin, amma ba'du. Di sini saya akan menyampaikan kultum yang bertemakan tentang adab pergaulan dalam Islam. Pergaulan dalam Islam harus sesuatu yang berniat positif, disertai dengan tetap menjaga diri dan kehormatan, serta memberikan manfaat dari pergaulan yang dilakukan tersebut, bukan bertujuan untuk sesuatu yang maksiat seperti memusuhi, pertengkaran, dan lain sebagainya yang bertujuan menyakiti orang lain. Untuk lebih memahami pergaulan dalam sumber syariat Islam, mari kita simak 15 ayat Al-Quran tentang pergaulan dalam Islam. Yang pertama, Allah menciptakan manusia beraneka ragam. Allah dengan kekuasaannya menciptakan manusia beraneka ragam. Tidak ada dua orang yang mirip dalam segi apapun, walaupun merupakan kakak adik atau saudara kembar. Allah menciptakan setiap hamba dengan berbagai keunikannya, dengan tujuan untuk saling mengenal, saling toleransi dan menghargai, serta saling berinteraksi secara islami. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Yang kedua, pergaulan secara syariat Islam. Dalam Islam, diperbolehkan berinteraksi dengan cara islami, sesuai syariat yang telah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Interaksi hendaknya sesuatu yang membawa kepada kebaikan, dan saling mengingatkan agar tidak terjerumus pada kemungkaran. Quran Surat Ali Imran ayat 104, hendaklah ada di antara kami segolongan yang menyeru kepada kebaikan dan melarang dari perbuatan mungkar, itulah orang yang paling bahagia. Yang keempat, pergaulan dengan orang-orang yang soleh. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa diri kita adalah teman kita. Bagaimana kebiasaan atau tingkah laku seseorang dapat dilihat dari teman-teman pergaulannya. Sebab itulah dalam Islam dianjurkan untuk bergaul dengan orang-orang yang soleh, sehingga kita nantinya dapat mencontoh teladan kebaikannya, dapat mengambil ilmu darinya, serta dapat mencegah kita dari pergaulan yang tidak sehat, tidak sesuai syariat Islam. Sehingga pergaulan tersebut berdampak positif dan menjadi sarana kita untuk memperbaiki diri. Berikut firman Allah tentang hal tersebut. Quran Surat Ali Imran ayat 101. Bagaimana mungkin kalian menjadi kafir sedangkan ayat-ayat Allah dibacakan pada kalian dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kalian. Tindakan yang paling mudah dicontoh adalah kebiasaan dari kita dan tutur kata. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang bertindak dan bertutur kata baik, secara langsung kita akan mencontoh, dan hal tersebut ikut menjadi kebiasaan baik diri kita pula. Quran Surat At-Taubah ayat 119, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran Surat Asy-Syura ayat 99 sampai dengan 101, dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa. Maka kami tidak memberi syafaat seorang pun dan tidak pula mempunyai teman yang akrab. Jika ada seseorang yang sering mengajak kemaksiatan, ada baik yang menjauh dari orang tersebut. Sebab manusia bisa saja dalam kondisi iman yang lemah dan mudah dipengaruhi oleh orang lain atau godaan syaitan. Quran Surat Ali Imran ayat 118, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Yang kelima, pergaulan untuk silaturahmi dan menjaga kedamaian. Pergaulan dalam Islam ditunjukkan untuk hal yang positif, untuk menjalin persaudaraan dengan bersilaturahmi dan menjaga kedamaian dengan sesama. Silaturahmi yang dilakukan dengan niat ibadah dan saling tolong-menolong dalam kebaikan. Hukum tolong-menolong dalam Islam memang sangat dianjurkan. Quran Surat An-Nisa ayat 1, Allah memerintahkan hambanya untuk bersilaturahmi dengan jalan pergaulan yang sesuai syariat Islam. Hal itu merupakan salah satu perbuatan yang disukai Allah. Dengan silaturahmi akan memperbanyak saudara dan melapangkan rezeki.
dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Selain pergaulan dengan niat silaturahmi, tolong-menolong dalam kebaikan juga dianjurkan dalam Islam. Hal itu dapat memberikan kebahagiaan dan bermanfaat untuk orang lain. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan pada orang lain dan kerabat, dan Dia melarang perbuatan keji, kemungkaran, serta permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Yang keenam, pergaulan dengan niat menyebarkan ilmu. Rasulullah pernah bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari nomor 3461. Hadis tersebut merupakan salah satu dari perintah Rasulullah SAW untuk menyampaikan sebuah ilmu, ayat Al-Quran dan hadis, walau hanya satu ayat atau satu kata. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pergaulan yang sehat dengan niat ibadah karena Allah Ta'ala. Sesedikit ilmu yang disampaikan tetap akan menjadi amal jariah bagi orang yang melakukannya. Quran Surat An-Nahl ayat 44. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Dalam firman tersebut contohnya ialah pergaulan dalam sebuah majelis atau pengajian yang membahas tentang syariat agama. Hal yang demikian selain menambah saudara dan ilmu, juga mendapat pahala dari Allah Ta'ala. Quran Surat Al-Furqan ayat 57. Aku tidak meminta upah sedikit pun kepada kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkan mengharapkan kepatuhan orang-orang yang mau mengambil jalan kepada Tuhannya. Dalam menyampaikan ilmu, tak harus menerima upah atau imbalan. Memberikan ilmu yang bermanfaat dijamin pahala kebaikannya oleh Allah. 7. Pergaulan bukan dengan niat zina. Contohnya yang sedemikian ialah pergaulan yang tidak ada batasan antar lawan jenis, misalnya pacaran, berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, atau berpergian bersama dengan yang bukan mahramnya tanpa alasan sesuai syariat Islam. Hal itu tidak diperbolehkan dalam Islam, sebab termasuk perbuatan yang menjurus kepada zina, sedangkan pergaulan dalam Islam boleh dilakukan dengan syariat bertujuan untuk kebaikan dan tetap menjaga diri serta kehormatan. Quran Surat An-Nisa ayat 25. Wanita yang baik menurut Islam ialah yang baik dalam pergaulannya, mampu menjaga diri dan tidak berbuat sesuatu yang hanya bertujuan untuk hawa nafsu duniawi semata. Sedangkan mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki hanya sebagai teman mainnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 7. Pergaulan yang tidak sehat seperti halnya pacaran tentu tidak diizinkan dalam Islam, sebab termasuk perbuatan zina yang melampaui batas dan tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Barang siapa mencari zina, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Terima kasih. Sedikit kultum dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.